Lah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Syukur alhamdulillah i- Ibu Ustadzah Neni menyampaikan ke saya untuk bisa bergabung di dalam kegiatan ini dan sangat luar biasa bahagia bisa saling sharing. Eh, karena ini sedang masanya hijrah ya, maka kita akan mencoba melihat apa makna dan rahasia hijrah, ya, perjalanan pulang menuju cintanya Allah. Secara bahasa, hijrah dari kata hajaro, ya, yang artinya meninggalkan atau berpindah atau memutuskan sesuatu. Intinya adalah pindah, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, secara terminologi, hijrah itu meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai Allah menuju segala sesuatu yang diridhai Allah. Kalau kita melihat perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu penderitaan Nabi ketika berada di Makkah, ya, dilemparin batu, dilemparin kotoran, sedang sujud, lehernya dicekik, sampai kemudian kaum kafir Quraisy itu berkumpul sehingga Rasulullah dirancang, didesain strategi untuk membunuhnya. Rasulullah tidak pernah membalas dengan kebencian, ya, dengan akhlaknya, ya, makarimal akhlak, dengan penuh kelembutan. Ketika sakit yang melempari batu, dia tegur, mana ini nggak ada lagi yang melempari batu. Nah, dia ketika sakit maka dia menengok orang sakit. Nah ini, ketika Rasulullah hijrah pun itu Allah turunkan wahyu. Demikian Allah sayangnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga momentum hijrah ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi perubahan kita menuju kepada kedekatan kita kepada Allah, ya, kedekatan kita kepada Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaban katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, jadi jangan takut hijrah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpa sebelum sampai ke tempat yang dituju, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Betapa banyak kisah-kisah seorang yang hijrah, terlalu banyak maksiat, kemudian dia ingin berhijrah. Nah, ketika dia berpindah, bergerak untuk pindah kampung, karena di kampung ini banyak sekali maksiat, ini, ibu lupa namanya. Nah, kemudian dia meninggal di tengah jalan. Malaikat malaikat Malik dan Ridwan ini bersengketa.
dia penghuni neraka. Oh, dia penghuni surga kan dia sudah hijrah. Lalu bersepakatlah untuk menghitung berapa panjang dia perjalanan untuk sampai kepada kampung yang dituju untuk meninggalkan maksiat. Nah, kemudian dihitunglah, disinilah kemudian Allah berperan memanjangkan melalui malaikat, dipanjangkan eh, apa namanya, didekatkan eh, ukuran panjang dia sampai kepada tempat yang dituju. Sehingga bergembiralah malaikat eh, Ridwan karena mendapatkan satu penghuni surga. Padahal sebelumnya adalah seorang yang begitu banyak melakukan maksiat. Nah, dalam Quran Surah An-Nisa ini, yang 100, di sini bahwa hijrah membutuhkan pengorbanan. Tiada hijrah yang eh, tidak diuji sama Allah untuk melihat apakah dia konsisten di dalam perubahan itu. Ya. Kemudian Allah juga menjamin pertolongan bagi orang yang berhijrah. Sekali dia berhijrah, maka Allah sudah siapkan segala pahala maupun rizki dan yang lainnya. Meski mungkin waktu tidak langsung diberikan oleh Allah, Allah menunggu waktu yang tepat untuk diberikan pada orang yang berhijrah. Yang yang terpenting adalah bagaimana niat. Niat awal, Allah tidak melihat orang yang hijrah itu kepada hasil akhir, tidak, tapi pada kekuatan niat. Ya. Jadi kalau ingin berubah, ini adalah hijrah. Ya, ayatnya sudah ada, surah An-Nisa. Oke. Nah, kita lihat coba di Quran surah At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa hijrah adalah salah satu amal yang terbesar dalam Islam yang mana disejajarkan dengan jihad. Ya. Jadi ketika kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang ingin lebih dekat kepada Allah, berubah ke arah ingin meniru Rasulullah, ya sunnah-sunnahnya, ingin lebih banyak bermanfaat bagi umat, maka dia disejajarkan dengan jihad. Betapa hijrah itu sesuatu yang sangat penting di dalam Islam itu sendiri. Nah, kalau kita melihat pada Al-Ankabut ayat 69, walladzina Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sekali kita ada niat untuk berubah, maka akan Allah buka jalan-jalan, ya. Allah akan tunjukkan jalan-jalan di mana dia lebih dekat, ya, lebih mendekati Allah, lebih bermanfaat, lebih dekat dengan teman-teman yang sama-sama dalam kebaikan. Nah, dalam Quran Surah Al-Ankabut ini kita melihat bahwa perjuangan melawan hawa nafsu atau hijrah hati merupakan bentuk mujahadah terbesar bagi kehidupan seorang mukmin. Jadi hijrah yang terbesar itu adalah hijrah melawan hawa nafsu kita, kemalasan kita,
inginnya selalu ngomong orang, inginnya selalu makan enak, ingin selalu dunia. Ya. Dan jadi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Ingat kita setelah peperangan, ya Rasulullah dikatakan ini perang yang kecil. Perang terbesar itu adalah melawan dirimu sendiri. Perang terbesar itu adalah nafsu. Ya. Kalau kita lihat hadis dari Umar bin Khattab, ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, hijrah itu memang harus dimulai dari niat. Ya. Niat itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam berhijrah. Kekuatan kita dalam berhijrah tergantung dari niat kita. Nah, kemudian dikatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, eh, maka ya hijrah karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kalau dihijrahnya untuk Allah, karena Allah, dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan karunia, mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah, ya ingin mengikuti Rasulullah. Sunnah mana yang belum kita lakukan? Ah, aku mau sholat duha yang disukai Rasulullah. Aku mau tahajud. Meski 2 rakaat. Istiqomah tidak. Misalnya sholat duha 12 rakaat. Tapi sebulan sekali atau setahun sekali. Tidak itu. Tapi keistiqomahan, keikhlasan. Ya, kita lihat di hadis Sahih Bukhari ini, ya, kita lihat di situ bahwa hijrah yang bernilai di sisi Allah adalah hijrah yang dilandasi keikhlasan. Sebentar ini, baterainya habis. Hijrah tanpa niat yang ikhlas, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hijrah misalnya supaya diambil mantu sama si ini, gitu, berubah, mau sholat terus, ya. Atau mau sholat supaya bisa dapatkan istri. Ah, itu masih dunia. Ya. Boleh sih berdoa, boleh. Tapi berubahnya kita ikhlas karena Allah. Jadi diubah niatnya untuk mendapatkan istri yang cantik. Tapi ya Allah, saya ingin berubah karenamu ya Allah. Saya ingin mendapatkan istri yang cantik karenamu. Jadi artinya jamil, Allahu jamil ya. Ajmal, betul. Allah tuh maha indah. Ya, Allah maha indah. Aku misalnya istri yang cantik, kita akan eh, samakan dengan kecantikan Allah. Betapa Allah menciptakan istri yang begitu indah misalnya. Nah, tapi jangan terlalu dunia, nggak boleh dunia. Ya, harus benar-benar karena Allah. Dihilangkan semuanya yang duniawi. Ya. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As juga dikatakan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, Imam Al-Nawawi bilang setiap hari itu kita tetap harus hijrah. Ya, bagaimana hijrah itu sampai hari kiamat sampai kita meninggal dalam bentuk apa? Meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Jangan melihat dosa itu dosa-dosa besar, tapi lihat apakah kita pernah melihat hal-hal yang tidak Allah ridhoi? Apakah mulut kita pernah mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati tanpa kita sadari? Apakah kuping kita pernah mendengar orang yang sedang gibah? Apakah kaki kita melangkah kepada jalan yang tidak ridhoi? Yang tidak ridhoi, maksudnya gini, ketika azan harusnya ke masjid, dia malah pergi ke mall. Nah, itu ya. Jadi eh, setiap hari kita terus berusaha untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Jadi hijrah itu bukan sekedar berpindah tempat.
bukan sekedar mengubah pakaian, bukan sekedar mengganti penampilan. Sekarang aku mau pakai baju koko aja, bukan. Tapi hati. Hijrah adalah perjalanan hati. Bukan aku mau pakai pakaian syar'i, ya, pakai niqab, jilbabnya menjulur, tapi lidahnya tajam. Itu nggak bisa. Jadi hijrah adalah perjalanan hati untuk pulang kepada, karena kita ini adalah manusia, itu adalah ruhnya, adalah serpihan dari ruhnya Allah. Wa nafaktu fihi min ruhi. Maka kita akan kembali kepada yang memiliki ruh kita. Nah, jadi hijrah itu ada perjalanan hati, membersihkan hati kita. Karena apa? Di mana Allah itu? Allah bersamayang di hati kita. Hati kita jangan sampai kotor, harus bersih. Ya, maka kita akan perjalanan pulang kita ini ada Allah di hati kita. Yang sudah terlalu jauh dari Allah, ya, yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sholatnya masih tidak pada waktunya, tidak di awal waktu, ya, yang sholatnya masih memikirkan yang lain, pulanglah, pulanglah, bersihkan hatimu hingga Allah bersemayam dan kita selalu rindu padanya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam bukunya Ar-Risalah At-Tabukiyah, hijrah yang paling utama adalah hijrah hati menuju Allah dan Rasulnya. Apa tuh hijrah kepada Allah? Meninggalkan syirik, menuju tauhid. Syirik itu menduakan Allah. Kadang kita tidak tidak berpikir, ya. Ketika azan masih megang HP, masih main, masih nonton dracin, masih apa. Itu artinya Allah sudah mulai diduduakan tuh. Ya. Allah sudah menjadi yang prioritas keberapa. Allah nggak mau, Allah itu pencemburu. Ya. Maunya azan langsung, kecuali sedang ada kelas, ya. Malah kita hijrah mulai adalah sholat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Nah, ya. Meninggalkan riya menuju ikhlas. Yang selama ini, aduh, eh, hanya berpikir nanti aku dianuin teman, nanti aku dipuji teman atau enggak. Sekarang ikhlas. Ya. Perbuatan kita, tampilan kita ikhlas karena Allah. Bukan karena pujian manusia. Meninggalkan cinta dunia menuju cinta Allah. Apa yang begitu kita cintai di dunia? Ah, kita lihat, kita bahasakan bahwa itu adalah semata-mata untuk menuju cintanya Allah. Kita mendapatkan suami, ya, cinta kita adalah cinta bahwa suami ini adalah amanah. Ya, suami ini adalah amanah, sehingga kita harus menjaga amanahnya karena akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga anak kita. Ya. Begitu juga istri ini yang laki-laki. Ya, semuanya karena Allah. Menikah karena Allah, belajar karena Allah, menuju keluar rumah karena Allah. Itu namanya benar-benar hijrah. Makan karena Allah. Jangan makan asal makan, tapi ya Allah, Allah barik lana, ya Allah berkahilah ini. Wakina ada benar, ya Allah jangan kau jadikan makanan ini membuat aku bermaksiat. Jagalah ya Allah. Itu begitu luar biasa tuh doa-doa kalau kita fahami. Yang tadinya hanya hafalan-hafalan, mulailah hijrah, memahami, menyadari setiap doa-doa. Itu sangat luar biasa. Juga hijrah kepada Rasulullah, mengikuti sunnah beliau. Ya. Apa yang Rasul lakukan yang belum kita lakukan? Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Dia selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Hijrah di situ. Ketika kita dihina, ya, kita tetap tersenyum, bersyukur, ya, masih diberi ujian. Nah, ketika kita diuji, artinya Allah ingin membersihkan kita supaya uh, mahligai atau arsy-Nya Allah yang ada di hati kita itu bersih, ya. Nah, tentu dengan ujian-ujiannya. Nah, tapi aku nggak mau hijrah, Bu. Nanti ujianku berat. Innallaha Allah tidak akan yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian-ujian ketika orang berhijrah itu tidak akan Allah berikan di luar batas orang yang hijrah. Jadi nggak usah takut.
bahwa di dalam hijrah itu ada pertolongan Allah. Ada rizki Allah yang luas. Nah, menjadikan beliau teladan hidup. Kalau bisa Rasulullah itu, ya, sholawatnya itu jangan asal mulut aja. Tapi ketika kita bersolawat, kita mulai hijrah dari mulai pemahaman kita. Bahwasanya ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, aku ingin Engkau kenali aku nanti di padang mahsyar. Ya Allah, aku ingin Nur Muhammad itu masuk ke dalam diriku dan menghiasi akhlakku sehingga aku adalah sunnahnya Rasulullah. Yang ada pada diriku adalah semua yang ada pada Rasulullah. Itu ketika kita bersolawat. Bersolawat juga seakan-akan Rasul di depan kita. Kita menyampaikan solawat pada Rasulullah, ya. Hijrah dari mulai kesadaran kita dalam mengucapkan segala sesuatu. Mendahulukan syariat daripada hawa nafsu. Kita selalu sibuk menghitung berapa tahun umur kita. Nanti aja hijrahnya masih muda. Padahal yang seharusnya kita hitung adalah berapa sisa umur kita. Ya. Kematian nggak menunggu kita sampai tua. Kematian tidak menunggu kita sampai sakit. Kematian tidak menunggu kita sampai kita siap. Ya. Jadi pertanyaan terbesar bukan kapan kita mati. Tapi dalam keadaan apa kita kembali kepada Allah. Kita mau tahu bagaimana kematian kita. Kematian kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sekarang kita merenung. Hari ini kita melakukan apa? Itulah yang akan menjadikan kematian kita. Nah, rahasia dari hijrah itu adalah Allah yang terlebih dahulu memanggil kita. Kalau kita belum hijrah, Allah setiap saat memanggil kita. Kita aja yang belum memenuhi undangannya. Nah, seringkali kita mengira kita yang mencari Allah. Allah di mana? Allah itu selalu menunggu. Ya. Kenapa? Mungkin tabir-tabir kemaksiatan, ketidakjujuran, mata sering melihat yang tidak Allah ridhoi, tangan sering mengetik yang tidak Allah ridhoi, yang kemudian membuat tabir-tabir sehingga harusnya Allah di hati kita itu kotor. Jadi seringkali kita mengatakan kita mau mencari Allah, padahal ya, kegelisahan atas dosa bukan kelemahan. Jadi Allah itu lebih senang menempati hati-hati yang sedang rapuh. Ya, ketika kita menangis di hadapan Allah penuh dengan air mata, menyesali perbuatan kita, disitulah Allah mulai menempati arusnya di hati kita. Ya, bahwa undangan dari cinta Allah itu selalu ada setiap saat. Penyesalan nah, adalah bukti bahwa cahaya iman masih hidup di dalam dada kita. Rahasia kedua, musuh terbesar ada di dalam diri kita. Ya, bahwa setan itu soft, dia hanya membisikkan ntar aja, ntar ya, nggak usah, masih waktu, kamu masih muda. Nah, setan membisikkan, hawa nafsu yang mengeksekusi. Jadi hijrah bukanlah peperangan melawan orang lain, tapi hijrah melawan peperangan kepada diri kita sendiri, ego kita, kesombongan kita, zona aman gak mau berubah, malas. Ini ya. Ini adalah musuh yang terbesar kita, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Nah, Rasulullah bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Ketika malam bangun, mau pipis, padahal Allah sedang memanggil hambanya, sedang memilih kita untuk dekat dengannya, bisa jajarkan dengan frekuensinya para alim ulama, para nabi, mereka nggak pada meninggal, para wali. Ya. Jadi yang dibangunkan Allah di malam hari itu adalah Allah sudah memilih kita untuk dekat dengan kita. Tapi kadang kita habis pipis tidur lagi. Ah, masih lama, besok aku mau kerja gini-gini. Dia tidak tahu. Kerja itu
mencari rizki, tidak mendekati ar-razik, ar-razzaq, tidak mendekati orang yang memberikan rizki. Jadi betapa dunia dikejar, padahal yang memiliki rizki ini sedang menunggu dia, mau memberikan rizkinya. Jadi hijrah sesungguhnya adalah hijrah melawan hawa nafsu, kemalasan, kesombongan, kecintaan, ya, berlebihan kepada dunia. Boleh kita hidup enak ya di dunia misalnya. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Ah, wa aslih, ya Allah perbaiki duniaku, tapi perbaiki duniaku itu untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan mendapatkan rizki malah jauh dari Allah, ke mall mulu. Dapat rizki untuk lebih dekat kepada Allah. Bersedekah, memberi makanan, memakan makanan yang sehat. Makan yang sehat supaya bisa kuat beribadah. Ya. Nah, bukan makan makanan yang sekarang ada level ini, Masya Allah pedesnya, sampai lambungnya rusak. Ada seorang muridnya Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku ingin bertobat. Tapi aku selalu kembali berbuat dosa. Sampai kapan aku harus bertobat? Maka dijawablah oleh Hasan Al-Basri, teruslah bertobat sampai setan lelah menggodamu. Apa bisa setan itu lelah menggoda kita? Ya, karena dia sudah bersumpah sampai hari kiamat akan menggoda kita. Jadi peperangan terbesar itu adalah melawan setan. Ketika kita tidak berikan kesadaran bahwa kita sudah dibisiki dan mengikuti kehendak setan, maka kita mulai berhijrah. Perbanyak istighfar, bersihkan arusnya Allah di hati kita, supaya kita punya wifi yang kuat ketika setan, ini setan ini mengganggu. Lawan setan itu. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita terus kembali kepadanya. Allah yang Maha Rahman dan Rahim terus membuka tangannya untuk mendekap kita. Ya, jadi teruslah Ananda bertobat. Kalau bisa kalau malam tuh mandi tobat, ya, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Oke. Al-Ghazali memberikan beberapa tip untuk dekat dengan Allah. Yang pertama ada takholi, mengosongkan diri dari dosa. Merenung sebelum tidur, tahajud, merenung dosa apa yang masih ada diri kita. Kekhilafan apa, kemaksiatan apa yang masih ada bertahan di diri kita. Mungkin lidah kita, mungkin mata kita, mungkin pikiran kita. Nah, yang namanya zina itu bisa dengan pikiran. Itu takholi, bersihkan. Maka itu jangan berhenti beristighfar. Setelah itu adalah tahalli. Setelah kita bersihkan, ya, merasa ingin dekat dengan Allah, ini salah satu indikator bahwa kita sudah mulai mengosongkan diri kita dari dosa. Kemudian keinginan berbuat baik, ya, menghias dengan akhlak yang mulia, tahalli, ya, berpuasa Senin Kamis, sholat-sholat sunnah rawatib, sholat-sholat yang Rasul lakukan, tahalli. Kemudian yang terakhir adalah eh, pada tahap tajalli. Tajalli ini adalah tidak kita cari, tapi Allah turunkan kepada kita. Kita dapatkan cahaya, kita dapatkan eh, nurullah, nur Muhammad, ya, kekhusyuan kita ketika kita berdoa, tiba-tiba air mata menetes. Kita menyebut nama Allah, air kita menetes. Ini adalah cahaya bahwa Allah sudah bersemayam di arsy-Nya di hati kita. Nah, ini kita sudah di tahap yang mana nih? Di tahalli, atahalli, atau sudah di tajalli? Ya. Kalau sudah tajalli ini uh, al-latifnya Allah, ya, itu sudah kita miliki kelembutan. Allah itu maha latif. Ya. Jadi ada paradigma yang salah. Nanti aja, aku masih muda nih, masih pengen ke sono ke sini menikmati dunia.
Ya. Jadi yang pada masalah, tunggu menjadi baik dan suci, baru pantas mendekati Allah. Aku ini masih kotor, aku nggak bisa mendekati Allah. Salah itu paradigmanya. Yang benar adalah mendekatlah kepada Allah agar engkau baik dan disucikan oleh Allah. Jadi sekotor apapun dekati Allah. Ya. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan Allah berlari mendekat kita. Seperti itu. Jadi Allah Maha Rahman dan Rahimnya melebihi, karena Allah ya zat yang Maha Rahman dan Rahim. Jangan pernah kita seujud sama Allah. Seberapapun dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kekhilapan yang sudah kita lakukan. Ya, orang sakit datang ke rumah sakit untuk disembuhkan. Nah, orang yang berdosa ya datang kepada Allah. Selama ini mungkin fisik kita yang selalu kita kasih makan, disembuhkan apa, nggak pernah melihat jiwa kita ini sedang terkungkung dalam fisik ya, dunia ya. Butuh juga butuh butuh dengan dekat dengan Allah. Jadi orang itu akan pincang kalau jasmani dan rohaninya itu tidak seimbang. Allah melihat langkah kecil tapi istiqomah. Aku mau hijrah mulai dari memperbaiki sholat aku. Aku mau lebih tepat waktu. Aku mau lebih apa? Mungkin tidak semuanya, step by step. Untuk minggu ini, misalnya aku mau memahami setiap bacaan doa-doa. Aku mulai beristighfar, mungkin 100, mungkin 10, tapi istiqomah. Mulai membaca Al-Quran, tidak hanya membaca, tapi merenungkan artinya, ya, dan apakah sudah kita implementasikan. Oh, mulai meninggalkan satu dosa. Tadinya kalau ada yang gibah kita senang gitu. Tadinya mau senang, hiburannya sampai waktu kita habis untuk hiburan, mulai kita hilangkannya. Jadi kemalasan tadi, kesombongan, ego, ya semuanya. Jaga lisan, lebih baik diam. Kalau yang kita mau keluarkan menyakiti hati orang lain, diam. Ya. Perbaiki akhlak. Yang terdekat doa akhlak dengan orang tua. Pernah kita berbohong pada orang tua? Pernahkah orang tua kita sapa dalam satu minggu ini dalam setiap hari? Ya? Membuat senyum orang tua itu adalah eh, salah satu jihad kita, ya, hijrah kita. Jadi perubahan kecil yang konsisten itu lebih Allah cintai daripada semangat besar tapi cuma sebentar. Habis itu kembali lagi ke back to nature-nya ya, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Ini kita melihat matrik hijrah yang sesungguhnya ya, dari mulai lalai sekarang kita mulai zikir. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingin melihat bagaimana kita selalu mengingat Allah, zikiran Allah, kita lihat hati kita masih ada cemas kah? Masih ada galau kah? Kali masih ada galau, artinya kita belum sepenuhnya mengingat Allah. Belum sepenuhnya zikir. Mungkin dibantu dulu dengan zikir lisan. Ya, misalnya apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagaimana supaya zikir kita itu bermakna? Yang pertama, ketika kita mau zikir, saya istighfar. Ya Allah, dipahami benar di awal. Ampunilah aku, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni aku, ampun dosa Engkau. Maha Ghaffar, Allah, Maha Pemberi ampunan. Ghaffarur Rahim. Ya Allah, Ghaffarur Rahim. Nah, setelah itu baru kita zikir. Zikir dengan lisan itu adalah awal. Selanjutnya zikir dengan hati. Zikir dengan kolbun kita. Zikir dengan ruh kita. Zikir dengan sir kita. Sehingga kita tidak melihat apapun itu adalah Allah. Nah, tapi perlu latihan, perlu riyadhah, ya. Maksiat dari maksiat kepada taat. Yang tadinya kita melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, kita mulai tinggalkan. Ya, dari sombong ke tawadu. Mungkin kita pernah menyombongkan, aku lebih pintar. Wah, nggak boleh. Ya, penuh ketawaduan. Allah akan angkat, muliakan kita kalau kita rendah hati.
Ya, tawadu. Kemudian dari dunia ke akhirat. Berapa banyaknya dunia? Sekarang akhiratnya berapa banyak? Sebelum kita keluar, habis sholat subuh, sama Allah dulu tuh. Ya, dengan Allah dulu. Sholat, sholat syuruh, sholat duha, baru kemudian untuk dunia. Dari mengharapkan pujian-pujian manusia menjadi mengharapkan Allah, pujian Allah. Bayangkan kalau malam ini adalah malam terakhir kita. Apakah harta akan menyelamatkan kita? Jabatan menyelamatkan kita? Popularitas menyelamatkan kita? Tidak, hanya amal. Ya, kuburan nggak akan nanyakan gelar, mahasiswa semester berapa, nilai IP-nya berapa, enggak. Tapi dia hanya melihat apa yang kita lakukan untuk Allah dengan ikhlas. Nah, rahasia keempat, kehilangan dunia untuk mendapatkan Allah. Kita lihat Rasulullah menghilangkan tanah kelahirannya, meninggalkan tanah kelahirannya, maka Allah berikan Madinah yang begitu luar biasa. Jadi eh, kita tinggalkan dosa, kesenangan yang fana demi Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak mesti dibeli oleh dunia. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Surga itu merindukan hati-hati yang eh, sakinah, hati-hati yang nafsul mutmainnah, yang mutmainnah. Jadi kalau ada hati yang masih cemas, hati yang masih galau, ya itu nggak bisa dirindukan oleh surga. Jadi surga yang merindukan. Nah, puncak hijrah itu adalah saat Allah menjadi satu-satunya tujuan. Mau makan karena Allah, mau minum karena Allah, sholat karena Allah, belajar karena Allah, ya mengerjakan tugas karena Allah, menangis karena Allah, bukan karena manusia, hidup karena Allah, mati karena Allah. Ya, disinilah hati menemukan kedamaian. Kalau semuanya udah karena Allah, Allah akan berikan ketentraman. Kalau kita sudah hijrah ke Allah, maka Allah akan bilang, wahai dunia, ikuti dia. Ya, kita coba lihat dari filosofi bayang. Kalau bayang kita menghadap Allah, maka cahaya Allah itu menjadikan bayang-bayang kita ada di belakang. Itulah dunia. Kita mendekati Allah, dunia akan ikut kita. Tapi kalau kita membelakangi Allah, maka kita kejar terus tuh bayang-bayang kita. Nggak bakal bisa. Dunia semakin dikejar itu semakin haus. Ya. Nah, jadi kalau kita semakin kejar dunia, menjauhi Allah, maka kita tidak akan mendapatkan kepuasan, ketentraman. Yang ada adalah galau, selalu haus, serakah, nah, semuanya. Sehingga dia mati di dalam keserakan. Nggak akan habis ya, seperti minum air laut. Ya. Jadi pintu tobat itu masih terbuka lebar. Ya Allah tidak bertanya seberapa banyak kita tersesat, seberapa jauh kita tersesat. Tapi Allah hanya ingin melihat apakah kita mau kembali kepadanya. Begitu Allah sayang cintanya kepada kita ya. Jadi malam ini jangan pulang dengan hati yang sama. Mulailah kita merubah, membuat apa namanya eh, schedule ya. Dalam minggu ini apa yang harus dihijrahi? Dalam minggu ini apa yang harus dihijrahi? Insya Allah Allah akan ganti semua. Ya, jadi Hasan Al-Basri mengatakan, engkau hai manusia hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian dirimu telah pergi. Ya. Jadi kita ini sedang berkurang dari tubuh kita menuju kematian, menuju Allah. Ya, jadi jangan sampai berkurangnya tubuh kita ini tidak memberikan cahaya di hati kita untuk menyinari seluruh perilaku hidup kita untuk bisa kembali kepada sang cahaya kita. Ya. Jadi hakikat hijrah adalah perjalanan pulang hamba menuju Allah sebelum Allah memanggilnya pulang.
Jangan tunggu menjadi baik untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, karena tidak akan ada seorang pun yang tahu di mana langkah terakhir kita akan berakhir. Ya, kita nggak tahu, mungkin di jam selanjutnya, hari selanjutnya, minggu selanjutnya, bulan, tahun selanjutnya kita nggak pernah tahu. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu jauh darimu, dekatkanlah kami. Jika selama ini hati kami keras, lembutkanlah ya Allah. Jadikanlah hijrah kami bukan sekedar perubahan penampilan, tapi perubahan hati. Matikan kami dalam keadaan Engkau ridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kapan mau hijrah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.